Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa baik. Alhamdulillah ya, Anda bisa datang ke sesi konseling yang kedua ini dengan keadaan sehat walafiat gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling ini. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Oke, baik. Dan saya ingin bertanya nih sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Nyaman. Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman? Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan ataupun mengingatkan kembali dalam sesi konseling ini terdapat asas-asas gitu ya. Nah, mungkin saya akan membahas yang inti-intinya saja gitu ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas ataupun apapun permasalahan yang kita coba selesaikan dalam sesi konseling ini itu tidak akan disebarluaskan. Jadi cukup hanya saya sebagai konselor dan juga Anda sebagai klien gitu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Anda ataupun klien datang ke sesi konseling ini tanpa paksaan sesuai dengan keinginan dari dirinya sendiri gitu. Yang ketiga ada asas kedinamisan. Jadi kita ini melakukan sesi konseling ini dengan rasa aman dan juga dengan rasa nyaman gitu ya. Nah yang terakhir mungkin ada asas kepercayaan gitu ya. Jadi Anda sebagai klien bisa mempercayakan semuanya kepada saya sebagai konselor, dan saya juga telah memiliki tanggung jawab gitu ya untuk menjaga semua dan juga memperhatikan konseling ini sesuai dengan asas-asas tadi itu. Nah sebelumnya saya juga ingin membahas mengenai skala sebelum kita masuk ke sesi konseling yang kedua ini. Nah waktu kita terakhir di sesi konseling yang pertama Anda berada pada skala 4 ya? Iya, skala 4. Oke, itu udah lumayan baik ya, karena ya udah lumayan peningkatan gitu ya, tidak nol sama sekali gitu. Anda berada dalam skala 4. Nah, saya membahas ini tujuannya agar kita bisa membandingkan nih sebelum kita melakukan sesi konseling yang kedua ini, Anda berada pada skala 4 dan kita akan melihat nanti setelah kita selesai melakukan sesi konseling yang kedua ini, Anda berada pada skala berapa gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya kan pada sesi konseling yang pertama saya sudah menerapkan dan melatih Anda untuk bisa menggunakan teknik difusi kognitif atau mungkin yang bisa disebut dengan kita menghapus pikiran negatif gitu, diganti menjadi pikiran yang lebih positif gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, setelah Anda melakukan sesi konseling yang pertama waktu itu, ada nggak sih perubahan positif yang Anda rasakan gitu? Perubahan positif, alhamdulillahnya ada sih. Ada. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan sesi konseling yang pertama kemarin, Anda merasa Anda sudah ada gitu perubahan positif yang terjadi dalam diri Anda. Nah, kalau boleh tahu nih, memangnya perubahan positif seperti apa sih yang Anda rasakan? Perubahan positif yang saya rasakan mungkin lebih ke pikiran kali ya. Jadi pikiran saya kan sebelumnya negatif tuh seperti yang tadi kakak jelaskan. Nah sekarang alhamdulillah saya bisa lebih mengendalikan gitu pikiran saya untuk lebih positif gitu. Nah selain itu juga saya lebih berani untuk mengajak ngobrol teman saya gitu, teman-teman saya. Saya mulai perilaku saya udah mulai berani nih untuk mau dan mengajak ngobrol teman saya gitu sih. Oke, baik. Jadi perubahan positif yang Anda rasakan setelah kita melakukan sesi konseling yang pertama sebelumnya mungkin muncul pikiran yang lebih positif gitu ya, sehingga mungkin membantu Anda untuk merasakan hal yang positif lagi dan melakukan tindakan yang lebih positif lagi. Mungkin dengan contoh
kemauan dan juga keberanian gitu ya untuk mulai bersosialisasi dengan teman-teman sebaya Anda gitu ya. Oke, itu udah perubahan yang sangat bagus gitu ya. Saya sangat senang gitu mendengarnya gitu, karena berarti apa yang sudah saya latihkan kepada Anda dan Anda bisa mulai menerapkan hal itu ke dalam kehidupan Anda. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kata Anda sudah merasakan perubahan yang lebih positif lagi. Iya. Nah, kan tidak akan ada ya untuk perubahan kalau tidak ada usaha. Iya, benar. Nah, kalau boleh saya tahu, memangnya setelah kita melakukan sesi konseling pertama waktu itu, usaha-usaha apa yang Anda lakukan sehingga bisa muncul gitu perubahan yang lebih positif seperti tadi yang Anda bicarakan? Perubahan yang saya lakukan sih setelah konseling kemarin sebenarnya hanya mengikuti instruksi atau arahan dari kakak kemarin ya. Jadi saya mencoba menerapkan gitu apa yang kakak arahkan kemarin. Jadi saya menerapkan untuk merubah pikiran saya gitu. Jadi yang tadinya pikiran negatif gitu, saya coba untuk mengalihkannya ke pikiran yang lebih positif, dimana membuat perasaan saya juga menjadi lebih tenang gitu. Terus selain itu juga saya lebih terus aja sih melatih diri saya gitu untuk terus mau melatih, melakukannya, mempraktikkan dan menerapkannya gitu yang kakak arahkan kemarin gitu. Oke, baik. Jadi usaha-usaha yang Anda lakukan itu sehingga terjadi ataupun muncul perubahan-perubahan positif seperti tadi yang Anda bicarakan, Anda itu mulai menerapkan dan melatih diri Anda gitu ya, dengan apa yang sudah saya latihkan di sesi sebelumnya gitu ya, yaitu dengan Anda mungkin membiasakan diri seperti menggunakan teknik difusi kognitif, yaitu mengubah pola pikir Anda gitu ya, dan itu mungkin sangat berpengaruh ya terhadap perasaan dan apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Anda nih melakukan usaha-usaha tadi gitu ya, kan pasti ada hambatan gitu ya yang muncul. Kan tidak ada usaha yang akan mulus saja seperti itu kan, pasti ada hambatan-hambatannya. Nah, dari pendapat Anda tadi gitu ya, dari apa yang Anda ucapkan tadi, Anda bisa menyimpulkan apa? Mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ada kemauan gitu, mau berusaha untuk melakukan suatu perubahan karya yang baik, ya itu bisa gitu. Gimana kembali lagi ke dalam diri sendiri gitu, apakah mau untuk terus berusaha dan melatih diri sendiri atau tidak gitu sih. Oke, baik. Jadi setelah apa yang Anda usahakan, Anda dapat menyimpulkan bahwa kita itu bisa berubah gitu ya. Kita bisa berubah selagi kita bisa mengusahakan usaha-usaha yang kita tempuh buat tujuan kita untuk bisa tercapai gitu ya. Oke, di sini saya merasa bangga sekali gitu ya kepada Anda, karena berarti setelah melakukan sesi konseling yang pertama, Anda itu benar-benar memahami gitu apa yang kita bahas, apa yang kita latih di sesi sebelumnya gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Anda melakukan usaha-usaha tadi seperti yang Anda sebutkan, pasti ada kendala kan yang muncul gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kendala-kendala seperti apa yang muncul ketika Anda sedang berusaha gitu melakukan latihan-latihan terhadap diri Anda? Untuk hambatan atau kendala yang terjadi selama saya proses perubahan ini sih sebenarnya mungkin dari dalam diri saya sendiri ya. Jadi ketika saya mencoba
mencoba nih untuk berusaha melakukan apa yang diarahkan dan menerapkan gitu. Selama prosesnya itu saya kadang muncul rasa malas gitu dari diri saya sendiri gitu. Jadi ada kalanya rasanya saya gitu kayak gimana ya, capek gitu untuk melatih diri saya sendiri gitu. Jadi aduh, males nih untuk mau berusaha atau untuk coba berani ngobrol lebih dahulu. Kadang ada kalanya gitu males gitu sih. Oke, baik. Jadi ketika Anda melakukan usaha-usaha untuk memunculkan perubahan, kendala yang muncul mungkin lebih mencoloknya dari diri Anda sendiri gitu ya. Mungkin dengan munculnya rasa malas gitu ya, dan mungkin tidak konsisten gitu ya. Ketika kadang Anda bisa semangat melakukan perubahan-perubahan, Iya, latihan-latihan gitu ya, dan besoknya Anda merasa malas gitu ya, kayak udah gak mau gitu ya. Oke, hal itu memang wajar ya, karena namanya manusia itu tempatnya salah gitu ya. Pasti ada hambatan juga yang muncul, tidak mungkin ada yang sesempurna itu melakukan perubahan langsung berubah gitu ya. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Nah, ketika hambatan itu muncul ya, banyak hambatan itu muncul, mungkin hal apa sih yang biasanya Anda lakukan supaya mengantisipasi gitu kendala itu? Yang saya lakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan itu sih nggak ada yang khusus atau gimana ya. Tapi biasanya saya cuman hanya terus gimana ya, saya mencoba untuk membuang rasa malas itu. Jadi hanya ya saya terus dorong diri saya aja gitu, terus paksa diri saya untuk menghilangkan rasa itu dan terus mau berusaha untuk melatih lebih lagi gitu. Oke, jadi ketika kendala-kendala itu muncul, yang Anda lakukan itu mungkin Anda berusaha lebih menekankan semangat dalam diri Anda gitu ya, dan sedikit demi sedikit membuang perasaan negatif-negatif gitu ya, seperti rasa malas mungkin ya, rasa mager gitu. Oke, baik. Saya lihat itu Anda sudah bisa ya, sedikit demi sedikit menangani kendala-kendala yang muncul gitu. Anda bisa survive gitu ya. Saya juga di sini sangat senang mendengarnya, karena banyak sekali perubahan-perubahan baik yang muncul dari diri Anda gitu ya. Oke, baik. Sekarang saya akan membahas mengenai tujuan hidup. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut Anda nih, sepengetahuan Anda saja, apa sih tujuan hidup itu? Tujuan hidup apa ya? Mungkin menurut saya tujuan hidup itu sesuatu hal ataupun target gitu ya dalam hidupnya yang ingin dicapai gitu sih. Oke, baik. Jadi menurut Anda tujuan hidup itu mungkin sesuatu yang akan Anda capai, menjadi patokan mungkin ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, selama Anda hidup gitu ya, tujuan apa sih di hidup Anda yang ingin Anda capai? Tujuan hidup saya apa ya, mungkin kalau dalam pekerjaan gitu ya, karena saya berkaca dari orang tua saya juga gitu, di mana mereka berwirausaha gitu. Jadi membuat saya apa ya, istilahnya terinspirasi gitu ya ke jadi saya ingin menjadi pengusaha juga sih gitu kalau dalam pekerjaan. Nah, kalau terus juga mungkin yang utama gitu ya, tentunya saya ingin membahagiakan orang tua sih itu. Oke, baik. Keren sekali ya, Anda pengusaha dan mungkin tujuan hidup yang ingin Anda capai juga, Anda ingin mengikuti jejak orang tua Anda gitu ya, menjadi pengusaha. Itu keren banget ya, semoga Anda bisa mencapai hal itu. Dan selanjutnya mungkin tujuan hidup Anda yang lain itu terutama Anda ingin membahagiakan kedua orang tua Anda gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk kita mencapai ke tujuan hidup tadi yang ingin dicapai, tentunya kita itu harus memiliki terlebih dahulu kan nilai-nilai hidup gitu ya.
kalau nilai-nilai hidup apa ya, hmm, sebenarnya gimana ya, sebenarnya saya nggak punya apa ya, list atau apa gitu nilai yang selalu saya pegang banget gitu. Tapi kalau dibilang nilai hidup mungkin saya hanya itu sih, apa ya, saya kan masih proses nih istilahnya untuk mencapai tujuan hidup saya gitu. Saya masih berkuliah gitu, jadi saya hanya terus rajin belajar mungkin ya, rajin belajar untuk mencapai tujuan saya tadi, terus juga sebisa mungkin untuk selalu berprestasi gitu dalam akademik saya. Terus juga mungkin patuh kali ya, patuh ke orang tua, itu sih. Oke, baik. Jadi nilai-nilai hidup mungkin ya yang biasa Anda tanamkan gitu ya selama ini. Anda mungkin terfokus ke pendidikan gitu ya. Anda giat belajar, Anda rajin kuliahnya gitu ya. Supaya Anda mungkin bisa mencapai tujuan Anda tadi. Dan juga Anda berusaha mungkin ya untuk selalu patuh terhadap orang tua gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi nilai-nilai hidup Anda gitu ya. Anda biasanya berpatokan ke nilai-nilai hidup Anda. Tapi apakah Anda selalu itu melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan nilai-nilai tadi? Atau mungkin Anda masih suka kadang juga mungkin melakukan tindakan yang keluar dari nilai-nilai tadi? Ya sih, sebenarnya kadang-kadang gitu ada waktu dimana saya keluar sih dari nilai-nilai itu gitu, tidak sesuai gitu, nggak diterapin gitu di dalam diri saya gitu. Oke, baik. Jadi mungkin Anda masih pernah juga gitu ya sesekali berperilaku ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup Anda gitu. Oke, tidak apa-apa ya, karena kembali lagi kan namanya kita juga kan masih ada ilusi gitu ya. Iya. Nah, ketika Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup Anda, biasanya apa yang Anda rasakan? Ketika kalau saya keluar nggak sesuai gitu ya nilai-nilai yang saya tanamkan gitu, saya biasanya sih menyesal gitu ya. Terus selain itu juga biasanya saya merasa sedih gitu, kenapa saya melakukan itu gitu. Jadi biasanya sih yang saya rasakan yang paling besar dua rasa itu sih, sangat sedih dan penuh penyesalan gitu sih. Oke, baik. Jadi yang Anda rasakan itu mungkin terutama sedih dan juga merasa menyesal mungkin ya. Kayak kenapa sih aku ngelakuin itu gitu ya. Kadang memang kita bertindak tidak secara sadar gitu ya, bertindak seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kan Anda sudah merasakan gitu ya akibat dari melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari nilai-nilai hidup Anda. Anda merasakan sedih, menyesal gitu ya. Oke, baik. Nah, saya sekarang ingin mengetahui nih, memangnya contoh-contohnya apa sih tindakan-tindakan yang pernah Anda lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup Anda? Ya, jadi mungkin kalau dalam biasanya gitu ya, saya kadang ada rasa dimana muncul rasa malas belajar gitu, jadi ada jenuhnya juga kadang. Jadi ada rasa malas lah, sama jadi balik lagi sebenarnya saya itu suka dari dalam diri saya sendiri gitu. Jadi rasa malas, rasa ingin rebahan aja gitu. Terus selain itu juga mungkin kadang karena saya capek gini, capek terus malas. Nah tapi kan di rumah mungkin tetap berinteraksi gitu ya sama orang tua, jadi kadang terkena dampaknya juga. Jadi kadang emosian, marah-marah gitu ke mereka yang nggak tahu apa-apa gitu, karena mungkin kondisi saya saat itu sedang capek gitu, malas belajar juga gitu. Oke, baik. Jadi contoh-contoh tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Anda itu mungkin contohnya seperti Anda malas belajar gitu ya, kayaknya tiduran, lihat TV, main mungkin ya seperti itu. Dan juga
juga berakibat juga gitu ya, berkaitan dengan mood Anda, sehingga mungkin ketika mood Anda berantakan akibat rasa malas tadi gitu ya, capek tadi, berakibat juga ke sikap Anda terhadap orang tua Anda gitu ya. Jadi ketika orang tua Anda tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kena semprot aja gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Anda sudah melakukan tindakan tadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda gitu ya, biasanya Anda melakukan apa setelah itu? Ketika saya melakukan kesalahan tadi, mungkin ya bisa dibilang kesalahan, saya biasanya langsung meminta maaf saja sih, langsung minta maaf. Terus saya juga berjanji gitu untuk tidak mengulangi hal yang sama gitu, meskipun sulit ya, tapi tetap diusahakan. Jadi saya berjanji untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Oke, baik. Jadi setelah Anda melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tadi, mungkin yang Anda lakukan itu Anda meminta maaf gitu ya, terutama kepada orang tua Anda gitu ya. Karena ketika mereka tidak tahu apa-apa, mungkin tiba-tiba kena marah dari Anda gitu ya. Dan selanjutnya mungkin Anda berjanji kepada orang tua Anda dan juga kepada diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang sama lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa gitu ya, semoga gitu. Oke, baik. Nah, ketika Anda melakukan tindakan-tindakan tadi yang dirasa oleh Anda itu rasa penyesalan kan? Iya benar. Oke, baik. Nah, kalau misalkan nih bayangin kalau misalkan Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Anda tadi secara terus-menerus gitu, berulang-ulang kali Anda lakukan itu, apakah Anda bisa dengan cepat gitu mencapai ketujuan hidup yang ingin Anda capai tadi? Enggak sih, menurut saya nggak bisa, karena menurut saya sangat berpengaruh gitu ya, sangat berkaitan antara nilai-nilai yang kita terapkan gitu sama tujuan hidup yang kita ingin capai gitu. Jadi ketika kita gak sesuai nih sama nilai-nilainya, jadi menurut saya sih akan terhambat atau bahkan sulit untuk mencapai tujuannya. Jadi gimana ya, ya akan sulit aja sih untuk mencapainya. Oke, baik. Jadi tadi kan saya bertanya apakah kalau Anda melakukan secara terus-menerus akan menghambat ketujuan hidup yang ingin Anda capai, dan mungkin pendapat Anda akan menghambat gitu ya jika dilakukan secara terus-menerus gitu. Oke, baik. Nah, ketika Anda mengetahui hal itu akan menghambat gitu ya untuk mencapai tujuan hidup Anda, apakah Anda akan terus melakukannya lagi dari sekarang? Tentunya sih karena itu bisa dibilang kesalahan juga, enggak sih, enggak akan dilakukan. Tapi ya sebenarnya sulit ya, tapi ya diusahakan jangan sampai sih. Oke, baik. Nah, menurut Anda memangnya sepenting apa sih kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai di hidup kita gitu? Menurut saya sih sangat penting ya, karena dengan adanya nilai-nilai yang tindakan yang kita sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita tetapkan nih, berarti kan kita punya acuan gitu untuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh gitu. Jadi kan itu juga berpengaruh ke tujuan tadi ya gitu. Oke, baik. Jadi menurut Anda sangat penting sekali gitu ya kita melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, dan saya juga ingin bertanya lagi nih, memangnya menurut Anda sepenting apa kita mengetahui tujuan hidup yang ingin kita capai? Tujuan hidup menurut saya sangat penting sih, karena jika kita tidak memiliki tujuan hidup, mungkin hidupnya akan gitu-gitu aja gitu ya, monoton gitu terus. Juga selain itu nggak ada peningkatan dalam diri kita, naik level mungkin ya dalam diri kita, kualitas kita untuk lebih baik gitu. Nah jadi istilahnya nggak ada target yang dicapai gitu. Oke, saya lihat sangat bagus ya, karena Anda sudah
kelihatannya sudah memiliki tujuan hidup yang matang gitu ya, dan Anda juga sudah memahami bahwa untuk mencapai tujuan hidup kita itu kita harus melakukan tindakan-tindakan ataupun usaha-usaha sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan dalam hidup kita gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai skala gitu ya. Nah, sebelumnya kan Anda berada pada skala 4 ya? Iya, skala 4. Skala 4, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang setelah kita melaksanakan sesi konseling yang kedua tadi, Anda berada pada skala berapa? Nah, dilihatnya dari skala 0 sampai dengan 10. 0 itu dimana Anda merasa diri Anda tidak baik-baik saja gitu, ataupun 0 itu berada di titik terendah Anda gitu. Berapa ya? Mungkin sekarang itu skala 5 kali ya, skala 5 aja. Oke, baik. Berarti setelah kita melaksanakan sesi konseling yang kedua ini, Anda berada pada skala 5 gitu ya. Sangat baik ya, karena ada peningkatan gitu ya, walaupun belum signifikan sekali. Setidaknya berarti sesi konseling saat ini membuat Anda lebih tinggi gitu ya skalanya, yang tadinya 4 menjadi 5 gitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, kan Anda sekarang sudah berada pada skala 5. Apa yang Anda rasakan di skala 5 ini? Di skala 5 ini saya merasa lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya sih. Saya merasa lebih bahagia gitu ya, dan saya merasa senang gitu bahwa saya bisa membuktikan diri saya mampu gitu untuk berubah gitu ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi di skala 5 ini mungkin Anda merasakan lebih bahagia gitu ya, dan Anda menjadi lebih percaya diri lagi ya bahwa Anda itu pasti bisa loh menimbulkan perubahan-perubahan positif gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan Anda di sisi selanjutnya gitu ya bisa untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang lebih positif lagi gitu, jauh berbanding terbalik dari sekarang gitu ya. Oke, baik. Nah, kan sebelumnya ini di sesi konseling yang pertama kita sudah membahas mengenai target skala yang ingin Anda capai. Nah, waktu itu kan Anda ingin mencapai pada skala 10 ya? Iya, skala 10. Iya. Nah, sekarang Anda berada pada skala 5. Nah, untuk mencapai ke skala 10 ini kan kita harus melewati beberapa tahap lagi gitu ya, untuk bisa mencapai ke tujuan skala 10 tadi. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang bakalan Anda lakuin gitu supaya Anda itu bisa sampai mencapai ke skala 10? Yang bisa saya lakukan sih hanya terus melatih diri saya gitu ya, dan jangan pernah bosan gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi nih, maksudnya yang tadi yang saya sebutkan gitu ya, kendala. Jadi mungkin harus lebih percaya lagi sih, lebih percaya lagi dalam kepada diri saya sendiri gitu. Oke, baik. Jadi yang akan Anda usahakan untuk mencapai target skala 10 tadi, mungkin Anda akan terus menyemangati diri Anda gitu ya, dengan selalu melatih gitu ya, mengusahakan lagi gitu, tidak malas-malasan lagi gitu ya. Oke, baik. Dan semoga target ke skala 10 itu bisa tercapai gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda setelah melakukan sesi konseling kedua ini ya, ingin Anda membuat daftar tindakan ataupun aktivitas yang Anda lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Anda tadi gitu. Nah, saya ini bertujuan agar Anda itu bisa melatih diri Anda untuk lebih konsisten gitu, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang Anda pegang gitu. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Oke, baik. Semoga Anda bisa mengerjakannya gitu ya. Itu juga bisa membantu diri Anda untuk lebih untuk lebih bisa berubah lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke, baik. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, ada nggak sih pertanyaan dari Anda mengenai sesi konseling tadi yang telah kita lakukan? Mungkin yang ingin saya tanyakan itu kali ya, kedepannya itu bagaimana gitu, harus melakukan berapa sesi lagi?
Oke, baik. Kalau untuk berapa sesi lagi yang akan kita lakukan ke depannya itu kita melihat progresnya ya, hasil dari setiap sesinya. Jadi saya tidak bisa nih untuk menentukan dari sekarang berapa sesi lagi yang akan kita lakukan gitu. Dan mudah-mudahan Anda bisa merasa lebih baik secepatnya gitu. Anda bisa berubah, banyak perubahan-perubahan positif yang terjadi sehingga bisa gitu menyelesaikan sesinya gitu. Kalau Anda benar-benar sudah berada di titik sangat lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya, mungkin sudah cukup pertanyaan. Cukup. Oke, baik. Mungkin saya rasa sesi konseling kedua sekarang ini saya cukupkan dulu sekian gitu ya. Dan selamat bertemu lagi di sesi konseling yang berikutnya gitu ya. Dan saya harap banyak lagi perubahan-perubahan yang lebih positif lagi gitu nanti yang muncul dalam diri Anda gitu ya. Semoga. Oke, mungkin terima kasih. Saya tutupkan ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.